Menindaklanjuti kejadian teror pada 9 November 2001, pihak Amerika menurunkan 1.300 orang prajurit untuk menyerang Afghanistan dalam rangka mencari Osama bin Laden yang dilindungi pihak Taliban. Kemudian di tahun 2011, pasukan bertambah menjadi 98.000 prajurit dan pada saat itu pihak Amerika merekrut sekitar 50.000 orang Afghanistan yang mereka tugaskan sebagai penterjemah. Selain mendapatkan gaji bulanan, mereka juga mendapat kesempatan untuk berimigrasi ke Amerika. Berlatar di Afghanistan, Maret tahun 2018, film ini akan berfokus kepada seorang prajurit berpangkat sersan yang bernama John Kenly. Pada suatu hari di sebuah perbatasan, satu unit pasukan Amerika yang dipimpin oleh sersan John Kenly sedang melakukan razia kepada kendaraan orang Afghanistan. Saat salah satu anak buahnya bersama seorang penterjemah sedang memeriksa sebuah truk yang mencurigakan, tiba-tiba truk tersebut meledak hingga anak buah beserta penterjemahnya tewas di tempat. Yeah, hold tight. Coming in. Jack. Beberapa hari kemudian setelah kejadian itu, pihak pusat menambahkan seorang prajurit beserta penterjemah untuk mengisi kekosongan tim Sersan John yang akan menjalankan misi mencari lokasi perakitan senjata pasukan Taliban. Penterjemah tersebut bernama Ahmed Abdullah. Misi pertama Ahmed bersama tim Sersan John pun dimulai. Terlihat mereka sedang menelusuri pemukiman warga, kemudian mereka terhenti pada sebuah rumah. Ahmed berkata bahwa di dalam sana tidak ada apa-apa. John yang tidak percaya begitu saja meminta Ahmed hanya bertugas sebagai penterjemah dan menuruti perintah John. Setelah Ahmed berhasil melobi si pemilik rumah agar mereka diizinkan masuk, benar saja, di dalam rumah tersebut mereka tidak menemukan apa yang mereka cari. Clear. Let's get out of here. John yang terlihat bete karena info dari intelnya tidak akurat dan merasa misi tersebut hanya buang-buang waktu, langsung menghadap atasan yang bernama Kolonel Fox untuk meminta informasi yang lebih akurat. Lalu seorang prajurit bernama Declan memberi John sebuah data seseorang yang dicurigai ada hubungan dengan orang Taliban. John membawa data tersebut kepada Ahmed. Ternyata Ahmed mengenali orang tersebut. Kemudian di malam harinya, John dan beberapa anak buahnya mendatangi tempat orang tersebut yang bernama Faraj dan langsung membawanya ke dalam mobil. Go. Di suatu tempat yang sepi ketika Ahmed sedang bernegosiasi dengan Faraj, ternyata Faraj pun mengenal Ahmed. Awalnya dia menolak memberikan informasi kepada Ahmed, justru balik mengancam bahwa dirinya akan membunuh keluarga Ahmed dan mencap dirinya sebagai seorang pengkhianat. John kemudian memberikan pilihan kepada Faraj, yaitu segepok uang atau baju tahanan. Saat itu Faraj masih bungkam, lalu Ahmed menambah segepok uang lagi dan akhirnya dia mau diajak bekerja sama. Ahmed menanyakan lokasi tempat perakitan orang Taliban dan Faraj pun memberitahu lokasi tersebut. A lot of fucking dogs around here. Setelah kembali ke pangkalan, John yang penasaran kenapa Ahmed dan Faraj bisa saling mengenal, lalu dia menanyakan kepada salah satu penterjemahnya. Si penterjemah menjawab bahwa mereka pernah sama-sama menjadi anggota Taliban, hingga akhirnya Ahmed berada di pihak Amerika karena orang Taliban sudah membunuh anaknya. Mendengar hal itu, John mulai simpati kepada Ahmed. Keesokan harinya setelah John laporan kepada atasan, lalu dia bersama timnya ditugaskan untuk menuju suatu tempat, di mana tempat tersebut dipakai orang Taliban merakit senjata. Sambil membuka selembar peta, seorang penterjemah lain bernama Hadi menyarankan tim untuk melewati rute kedua karena menurutnya rute pertama meskipun jalurnya pendek namun jalanannya sangat rusak. Lalu mereka pun setuju dan langsung menuju lokasi tersebut. Di tengah perjalanan, dengan agak memaksa, Ahmed meminta John untuk menghentikan mobilnya. Setelah mobil berhenti, dia menjelaskan kepada John kalau dia merasa heran dengan keputusan Hadi, karena menurutnya rute pertama jalurnya baik-baik saja. Dia mulai curiga kalau rute kedua adalah jebakan. Lalu John meminta anak buahnya untuk mengecek ke atas bukit dan meminta hasil gambar dari drone. Sementara itu, Ahmed menghampiri Hadi. Dari atas bukit, anak buah John melaporkan bahwa situasinya aman.
Begitupun gambar drone yang diterima tidak menunjukkan adanya masalah. Di tengah keadaan tersebut terdengar keributan dari arah belakang dan ternyata Ahmed sudah menghajar Hadi dan tengah mengancamnya menggunakan sebuah pistol. Ahmed menjelaskan kepada John kalau dia mencurigai Hadi telah melaporkan posisi mereka ke pihak Taliban. Tidak lama kemudian, Says they have his family. We got a problem. Looks like an ambush. Tell him Killbox 8 clicks up this road. Pick him up. keesokan harinya, John bersama timnya mengunjungi lokasi yang kedua. Perjalanan dari pangkalan menghabiskan waktu sekitar 3 jam hingga sampailah mereka ke suatu tempat bekas tambang. Ahmed langsung bertanya kepada si pemilik tambang dan dia menjawab kalau lokasi yang mereka tuju masih jauh dari sana. Sementara di tempat tersebut terdapat seseorang yang menghubungi pihak Taliban dan melaporkan bahwa ada tentara Amerika yang datang ke sana. Seorang komandan Taliban langsung menginstruksikan pasukannya untuk menuju lokasi tersebut. Di tempat lain, Ahmed yang tidak percaya akan ucapan si pemilik tambang melaporkan kepada John bahwa dia telah berbohong. John langsung meminta anak buahnya untuk mengamankan para pekerja serta mengamankan lokasi tersebut. Sementara dia bersama Ahmed dan seorang prajurit memeriksa sebuah bangunan yang berada di atas bukit. Di dalam sebuah ruangan, anak buah John melaporkan di sana terdapat banyak senjata. Kemudian mereka bertiga lanjut memeriksa bangunan yang lain yang di sana terdapat beberapa orang Taliban. John langsung menghubungi anak buahnya dan meminta dia agar menghubungi pangkalan serta mengirimkan bantuan. Setelah itu, Copy Havoc 3-3 assigning QRF. Charges set. 3 minutes. Let's go. Move. Cover. Steve, Tally's approaching. Shoot! Prince. John dan Ahmed yang berhasil kabur dari lokasi tambang harus meninggalkan mobil mereka dan berlari ke dalam hutan. Sementara pihak Taliban melapor ke markas dan salah satu jenderal di sana meminta agar pasukan membawa 2 tentara Amerika tersebut ke hadapannya hidup-hidup. Di tempat lain, bantuan dari pangkalan datang. Namun mereka terlambat karena pasukan mereka sudah gugur. Seorang prajurit melaporkan bahwa mereka tidak menemukan jasad Sersan John dan Ahmed. Sementara di dalam hutan, hari yang mulai senja, John bersama Ahmed memutuskan untuk beristirahat di sana. We'll rest here for the night. Keesokan harinya, Ahmed yang masih tertidur dibangunkan oleh John karena dia mendengar suara pasukan Taliban. Lalu mereka berdua melanjutkan untuk kabur dari tempat tersebut melewati tebing yang sangat curam. Sepanjang perjalanan, mereka menemui beberapa orang pasukan Taliban. Namun mereka berhasil melumpuhkannya. Hingga di suatu tempat, John bertatapan langsung dengan 2 orang pasukan Taliban yang berada di atas tebing. Mau tidak mau, kini dia harus menggunakan pistolnya untuk membunuh pasukan Taliban. Suara ledakan pistol dari mereka membuat para pasukan Taliban yang lain mendekati tempat tersebut hingga kembali terjadi baku tembak di antara mereka. Setelah mereka berhasil selamat dari pengejaran pasukan Taliban, John dan Ahmed memutuskan untuk mencari jalan lain untuk keluar dari daerah kekuasaan Taliban. Hingga di suatu sore mereka menemukan sebuah rumah yang sudah terbengkalai dan mereka memutuskan untuk kembali beristirahat di sana. Keesokan harinya, John terbangun setelah mendengar radio yang sebelumnya dia curi dari pasukan Taliban berbunyi. Isi percakapan radio tersebut mengatakan bahwa mereka telah menemukan suatu bangunan. John lalu pergi mengitari bangunan tersebut. Lalu tiba-tiba Ahmed. di waktu yang tepat, Ahmed datang menghabisi para pasukan Taliban. Kini di sana hanya tersisa dirinya bersama John yang sudah tidak berdaya. Ahmed lalu mengobati alasannya tersebut dan memutuskan untuk membawa John pergi dari sana menggunakan sebuah alat yang dia rakit dari kayu. Kini dia harus berjuang sendirian menghindari pasukan Taliban dan membawa seorang prajurit Amerika yang terluka melintasi pegunungan yang ada di sana.
Beberapa hari berlalu, Ahmed kini tiba di suatu kampung dan membeli sebuah mobil dari uang yang dia ambil dari John. Di tengah perjalanan, pasukan Taliban menghentikan mobil Ahmed dan berniat numpang kepadanya, dikarenakan mobil mereka mogok. Ahmed menceritakan bahwa dirinya hanya penjual karpet. Di tengah situasi tersebut, Ahmed khawatir pasukan Taliban yang berada di belakang menemukan tubuh John, hingga akhirnya pasukan Taliban turun dan Ahmed kembali melanjutkan perjalanan. Hi, Bibin. Assalamu alaikum. Di suatu tempat, Ahmed menghampiri rombongan pengembala kambing dan meminta bantuan obat pereda nyeri serta meminta gerobak mereka dan ditukarkan dengan mobil miliknya. Para pengembala menanyakan kepada Ahmed apa yang dia bawa. Ahmed menjelaskan bahwa dirinya membawa seorang teman yang terluka. Setelah rombongan itu membantu memindahkan tubuh John, para pengembala mengatakan bahwa mereka juga tidak suka kepada kaum Taliban, serta mengatakan bahwa pihak Taliban akan membayar harga yang sangat mahal untuk kepala mereka berdua. Oleh karena itu, dia meminta agar Ahmed lebih waspada. Untuk beberapa hari ke depan, kini Ahmed melanjutkan perjalanan dengan membawa roda kayu melewati jalan berbatu dan kembali melintasi pegunungan. Terkadang dia merasa frustasi karena sulitnya medan yang harus ditaklukkan. Sesekali dia berhenti sejenak untuk beristirahat dan kembali melanjutkan perjalanan. Hingga di suatu bukit, dia melihat sebuah pangkalan tentara Amerika. Setelah turun dari bukit, dia berhenti di sebuah warung kecil untuk membeli minum. Tidak lama kemudian, Assalamualaikum. Put your fucking hands up! One of yours. Please don't fucking kill me. Hey, don't fuck. setelah melewati pengobatan selama 2 bulan, kini John sudah kembali ke keluarganya yang berada di California. Terlihat seorang temannya yang bernama Declan memberitahu kepada John bahwa aksi Ahmed yang menyelamatkan John tempo hari, berita itu menyebar ke seluruh Afghanistan dan mereka menganggap Ahmed sebagai pahlawan. Namun berbeda dengan pihak Taliban yang memasukkan Ahmed ke daftar 10 orang yang paling dicari oleh mereka. Kini Ahmed dan keluarganya hidup berpindah-pindah menghindari kaum Taliban, sementara visa yang dijanjikan pihak Amerika tidak pernah kunjung datang. Mendengar hal itu, John yang bersabar hutang nyawa kepada Ahmed membantu menghubungi pihak imigrasi dan menanyakan tentang visa atas nama Ahmed dan keluarganya. Selama sebulan lamanya hampir setiap hari John menanyakan tentang visa Ahmed, namun selama itu juga John hanya mendapatkan jawaban yang tidak jelas. Hingga tiba suatu hari pihak imigrasi memberitahu John bahwa visa Ahmed baru bisa selesai 9 bulan ke depan. Mendengar hal itu memuncaklah emosi John, hingga keluar ancaman dari mulutnya kepada pekerja imigrasi. Your fucking name, huh? Well, come to your fucking house, and I will find you dead. Hampir setiap hari John tidak bisa tidur dan selalu dihantui bayangan masa lalunya ketika Ahmed menyelamatkan nyawanya. Dia juga mengungkapkan hal itu kepada Declan. Lalu Declan menyarankan John untuk meminta jasa Parker, seorang agen keamanan swasta, untuk membantunya menemukan Ahmed. Namun harga yang perlu dia keluarkan sangatlah mahal. Di tempat lain, Ahmed beserta keluarganya berada di suatu perkampungan bernama Terincoot, yang dimana hari itu pasukan Taliban sudah tiba di sana untuk mencarinya. Kembali lagi ke John, kini istrinya merelakan John kembali ke Afghanistan untuk menyelamatkan Ahmed beserta keluarganya. Setelah John sampai di pangkalan udara Travis, California, dia langsung mendatangi Kolonel Fox dan meminta dia untuk segera membayar hutangnya di masa lalu, yaitu membuatkan visa untuk Ahmed dan keluarganya. Tidak lama setelah itu, John sudah tiba di Afghanistan dan bertemu dengan Parker. John sengaja datang ke sana menggunakan nama samaran agar tidak terdeteksi kaum Taliban.
Taliban. Setelah berbicara dengan Parker dan meminta dia untuk segera membantunya sesuai kontrak yang sudah mereka sepakati, Parker mengatakan bahwa mereka baru bisa membantu John 3 hari kemudian, karena saat ini mereka akan membantu pihak PBB terlebih dahulu. Terjadi perdebatan antara John dan Parker di sana. Lalu Parker memberikan pilihan kalau John mau berangkat hari itu, dia hanya bisa menyiapkan sebuah mobil dan senjata lengkap untuk John tanpa dibantu pasukannya. Kalau John mau menunggu 3 hari lagi, pesawat beserta pasukan dan senjata akan pergi mengawal John. Di saat itu, John tidak mau menunggu dan memilih opsi yang pertama. M4 in the trunk, 6 magazines. How are you, Parker? Di tengah perjalanan, ketika dia sedang beristirahat dan membuka peta, dia sempat berpapasan dengan pasukan Taliban. Setelah itu, sampailah John di suatu tempat bernama Charikar untuk menemui adik Ahmed yang bernama Ali. Kemudian Ali menyampaikan kalau John ingin bertemu dengan Ahmed, dia tidak bisa menggunakan mobil miliknya. Ali pun menawarkan sebuah mobil truk pengangkut barang beserta seorang supir yang memang orang kepercayaannya untuk mengantar John ke tempat Ahmed. Hingga mereka tiba di suatu pos penjagaan, pasukan Taliban memaksa untuk memeriksa isi truk tersebut. Ketika salah satu penjaga pos melihat John sedang bersembunyi di balik sebuah karung, tiba-tiba sebuah mobil yang berada di belakang mereka dan melihat kejadian tersebut langsung menghubungi pihak Taliban. Lalu pihak Taliban meminta orang itu untuk membuntuti truk tersebut hingga tibalah mereka di suatu perkampungan. John melihat Ahmed ada di sana. Lalu dia menghubungi Parker untuk meminta jemputan. Parker mengarahkan John ke sebuah bendungan yang jaraknya sekitar 2 km. Setelah itu, John turun dari truk dan menghampiri Ahmed. A lot of dogs around here. Si pengemudi mobil yang membuntuti John melaporkan di sana terdapat Ahmed beserta seorang prajurit Amerika yang selama ini dia cari. Pemimpin Taliban meminta lokasi tersebut dan akan segera menurunkan pasukannya. Sementara itu, John yang sedang berbincang dengan Ahmed meyakinkan Ahmed beserta keluarganya untuk ikut bersamanya ke Amerika. Di tempat lain, Parker mendapatkan informasi bahwa orang yang sedang meminta bantuan kepadanya adalah John, orang yang paling dicari oleh Taliban. Lalu dia menghubungi pangkalan udara Amerika untuk membantunya mengevakuasi John. Di tempat lain, John beserta keluarga Ahmed sudah bersiap untuk pergi. Tidak berselang lama, pasukan Taliban tiba di sana lalu mengejar truk mereka. Hingga adu tembak antara John dan Ahmed melawan pasukan Taliban pun terjadi. Di tengah bendungan, John kembali menghubungi Parker, namun saat itu Parker tidak bisa dihubungi. Dia mulai terdesak oleh pasukan Taliban yang semakin banyak berdatangan, sedangkan amunisi mereka semakin menipis. Di tengah keadaan itu, John sudah pasrah, namun tiba-tiba di akhir film, Parker tiba di sana menggunakan mobilnya dan menyerahkan visa untuk keluarga Ahmed. Dia juga berkata seandainya dari awal Parker mengetahui kalau orang yang mereka bantu adalah John dan Ahmed, dia bersedia memberikan bantuan gratis kepada mereka. Lalu mereka pun pergi menggunakan helikopter menuju landasan udara untuk menukar pesawat menuju Amerika. Dan film pun berakhir.